didn't even get to cross. Cerita diawali dengan mimpi Nobita yang memperlihatkan sebuah kapal luar angkasa sedang mengalami masalah pada mesinnya, sehingga si kapten kapal yang bernama Wanshi hendak mengecek apa yang terjadi. Anaknya yang bernama Morina sangat khawatir dengan apa yang dilakukan ayahnya, dan benar saja saat sedang memperbaiki mesin, tali pengaman putus sehingga membuat badan Wanshi terhisap ke dalam lubang hitam. Nobita pun terbangun dari tidurnya. Ia sedikit menceritakan tentang mimpi buruknya barusan. Namun Doraemon memotong karena Giant sudah menunggu Nobita di lapangan. Ternyata Giant dan kawan-kawan tidak bisa bermain baseball karena lapangan yang biasa mereka pakai ditempati oleh anak-anak SMA yang sedang bermain baseball juga. Karena takut mengusir anak-anak SMA itu, Giant mengutus Nobita untuk mengusir mereka. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nobita dikejar-kejar oleh para anak SMA tadi, dan karena tidak hati-hati ia terjatuh ke lubang galian lalu pingsan. Dan di saat pingsan inilah Nobita kembali melanjutkan mimpinya. Diperlihatkan sebuah kapal luar angkasa yang ditumpangi seorang anak kecil bernama Lopik bersama hewan peliharaannya yang bernama Chemi sedang diserang oleh kapal lain, dan terpaksa mereka membuka lorong ruang dan waktu untuk dapat kabur dari sana. Kembali pada Nobita yang terbangun dari pingsannya setelah Giant menyadarkannya, dan di sini Giant kembali mengejar Nobita karena dia nggak berhasil merebut lapangan dari penguasaan anak-anak SMA tadi. Nobita kabur ke rumah Shizuka, tapi dia terjatuh dan pingsan lagi. Sementara itu kapal luar angkasa yang ditumpangi Lopik dan Chemi terjebak di lorong ruang dan waktu. Mereka juga tidak tahu harus melakukan apa. Kembali lagi pada Nobita yang sudah disadarkan oleh Giant. Shizuka meminta pada Giant untuk jangan melimpahkan masalah lapangan pada Nobita seorang diri. Ia menyarankan untuk mencari lapangan lain saja. Maka dari itu Giant menyuruh Nobita meminta bantuan Doraemon mencari lapangan untuk mereka bermain. Namun sayang Doraemon tidak bisa membantu karena di Jepang sudah sangat sulit menemukan lahan lapangan yang bebas untuk bermain. Singkat cerita, malam pun tiba. Nobita sudah tertidur pulas. Sementara itu Lopik dan Chemi masih terjebak di lorong ruang dan waktu. Pada akhirnya Chemi memutuskan akan pergi ke ruang penyimpanan untuk mencari makanan. Tapi saat ia ingin membuka pintu menuju ke ruangan itu, entah kenapa pintunya sangat sulit untuk dibuka. Ia pun menghantam pintu itu pakai palu dan Nobita terhempas dari tempat tidurnya. Ternyata pesawat yang ditumpangi Lopik dan Chemi terhenti di lorong ruang dan waktu tepat di bawah kasur tempat tidur Nobita. Itulah sebabnya hal ini dapat terjadi. Nobita dan Doraemon coba mengecek makhluk apa yang keluar dari bawah kasur Nobita tadi. Dan ketika melihatnya, mereka semua sama-sama kaget. Chemi berusaha kabur sejauh mungkin, namun akhirnya ia tertangkap karena sudah tidak ada tenaga lagi. Singkatnya Chemi pun berkenalan pada Nobita dan Doraemon yang ternyata orang baik. Ia menceritakan bagaimana bisa sampai di tempat ini. Nobita cukup kaget karena mimpinya tentang pesawat luar angkasa ternyata benar. Chemi kemudian menunjukkan kapal luar angkasanya yang ada di bawah kasur Nobita. Setelah itu ia memperkenalkan Lopik pada Nobita dan Doraemon. Agar Lopik dan Chemi dapat kembali ke planet Koya-Koya, tempat mereka tinggal, Doraemon menggunakan kain waktu untuk memperbaiki mesin kapal milik Lopik yang rusak. Setelah semuanya berjalan normal, Nobita dan Doraemon pun kembali ke kamar dan mengucapkan salam perpisahan pada Lopik dan Chemi. Keesokan harinya Nobita membalikan kasurnya dan ternyata pintu menuju kapal luar angkasa milik Lopik masih terhubung. Karena penasaran, ia dan Doraemon pun masuk ke kapal itu. Rupanya kapal tersebut sudah berada di planet Koya-Koya dan terparkir di sebuah garasi. Mereka pergi keluar untuk mencari Lopik dan Chemi. Namun anehnya planet Koya-Koya ini seperti tanah tandus yang tak berpenghuni. Dan tiba-tiba muncul gelombang tsunami setinggi mata kaki orang dewasa yang akan menyapu tempat itu. Nobita dan Doraemon pun lari kocar-kacir menyelamatkan diri. Doraemon kemudian mengeluarkan rakit penyelamat sebagai tempat berlindung sampai tsunami-nya surut. Keesokan harinya masih di planet Koya-Koya, keluar sebuah bangunan dari dalam tanah yang ternyata itu adalah rumah Lopik dan keluarganya. Rupanya tsunami semalam adalah hal yang biasa di planet Koya-Koya. Itu sebagai pertanda penutupan musim dingin menuju ke musim semi.
Singkatnya, Lopik bertemu dengan Nobita dan Doraemon. Ia memperkenalkan ibu dan adiknya pada mereka. Tapi yang jadi masalah, kapal luar angkasa milik Lopik hanyut akibat tsunami semalam. Karena Nobita dan Doraemon lupa menutup pintu garasinya. Mereka pun bersama-sama mencari kapal tersebut. Di tengah perjalanan, Lopik mampir ke rumah seseorang yang sudah ia anggap seperti kakak sendiri. Dan ternyata orang itu adalah Morena, anak kapten kapal yang terhisap ke dalam lubang hitam di awal film tadi. Tapi tiba-tiba datang kapal patroli pertambangan planktonik. Nobita dan Doraemon pun diminta bersembunyi. Ketika kapalnya sudah pergi, mereka diberitahukan. Jadi orang-orang pertambangan planktonik tadi adalah yang menguasai planet Koya-Koya ini. Mereka menambang biji planktonik yang terdapat di inti planet Koya-Koya untuk dijual. Padahal biji planktonik sangat dibutuhkan planet Koya-Koya untuk dapat mengapung. Lopik pun memberikan contoh dengan menggesekkan 2 biji planktonik secara perlahan akan membuat tubuhnya melayang. Nobita yang penasaran pun mencobanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Kapal luar angkasa milik Lopik pun sudah ditemukan. Maka dari itu, Nobita dan Doraemon pun pamit undur diri. Tiba-tiba ibu datang memberitahukan kalau 2 jam yang lalu Giant datang mencari Nobita. Jadi intinya 2 hari Nobita dan Doraemon di planet Koya-Koya sama dengan 2 jam di planet bumi. Keesokan harinya sepulang sekolah, Nobita mengajak Giant, Suneo, dan Shizuka pergi ke planet Koya-Koya. Karena di sana masih banyak lahan kosong yang dapat mereka gunakan untuk bermain. Sesampainya di planet Koya-Koya, keadaan sudah sedikit banyak berubah karena 1 hari di bumi sama dengan hampir 1 bulan di planet Koya-Koya. Tak lama Lopik datang. Nobita memperkenalkan teman-temannya pada Lopik. Tapi Lopik tidak bisa berlama-lama karena ia akan berangkat ke sekolah. Selanjutnya Nobita dan Doraemon mengajak yang lainnya untuk menikmati planet Koya-Koya ini. Hal aneh terjadi pada saat sedang bermain baseball. Giant melempar bola dengan kekuatan sedang, tapi kecepatan bolanya hampir tidak terlihat. Nobita yang tak sengaja memukul bola itu juga memberikan efek yang sama. Namun tiba-tiba kapal patroli penambang planktonik datang. Orang-orang itu menganggap Nobita dan kawan-kawannya adalah penyusup. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dan baku tembak di sini, tapi beruntung Nobita dan yang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Karena kesal dengan Nobita yang membawa mereka ke planet berbahaya, Giant, Suneo, dan Shizuka memutuskan untuk pulang. Tak lama Lopik datang. Ia sudah tahu apa yang terjadi. Ia meminta pada Nobita dan Doraemon untuk berhati-hati pada orang-orang penambang planktonik karena mereka sangat kejam. Nobita mengajak Lopik untuk pindah ke bumi, namun Lopik menjawab, "Kami tidak boleh menyerah untuk planet kami sendiri." Keesokan harinya Nobita berlatih tembak sasaran pakai pistol mainan dan tak ada satupun peluru yang meleset. Ia mengatakan pada Doraemon akan membantu Lopik mengusir orang-orang pertambangan planktonik dengan keahliannya ini. Tak lama Dorami datang untuk memaksa Doraemon cek kesehatan di rumah sakit abad 22. Nobita pun memutuskan pergi ke planet Koya-Koya sendirian. Akan tetapi pintu yang terhubung dengan planet Koya-Koya semakin menjauh. Akibatnya Nobita malah terjatuh ke ruang waktu yang berbeda. Di tempat itu Nobita melihat sosok misterius yang datang ke arahnya. Namun beruntung dengan alatnya Dorami berhasil menyelamatkan Nobita keluar dari tempat itu. Setelah Dorami kembali ke masa depan, tiba-tiba Chemi keluar dari pintu dan mengatakan kalau mereka sedang diserang oleh perompak luar angkasa. Mendengar itu Nobita dan Doraemon langsung turun tangan. Doraemon mengeluarkan kain refleksi yang membuat kapal luar angkasa milik si perompak terhempas di sebuah planet. Namun kapal milik Lopik juga harus melakukan pendaratan darurat karena kerusakan mesin. Para perompak kemudian keluar dari kapal dan dengan pistolnya mereka kembali menyerang Doraemon dan kawan-kawan. Karena terpojok, Nobita refleks balik menembak dengan pistol mainan. Ternyata yang baru mereka sadari terjadi perbedaan gaya gravitasi dengan planet bumi sehingga membuat Nobita dan Doraemon seolah-olah menjadi sangat kuat. Lopik menceritakan kehebatan Nobita dan Doraemon pada warga sekitar. Dan sekarang mereka tak perlu takut lagi sama orang-orang penambang planktonik. Sebab ada Nobita dan Doraemon yang siap melindungi. Maka dari itu Lopik memberikan pistol peninggalan ayahnya kepada Nobita untuk digunakan melawan orang-orang planktonik. Adiknya Lopik juga memberikan lencana yang terbuat dari bunga salju kepada Nobita.
Sementara itu, bos pertambangan planktonik yang bernama Guillermin meminta anak buahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Keesokan harinya sepulang sekolah, Nobita masih dijauhi teman-temannya karena masalah waktu di planet Koya-Koya. Sampai di rumah, ia dimarahi ibu karena menyembunyikan kertas ulangan yang dapat nilai 0. Pusing dengan masalah yang ada di bumi, Nobita memutuskan kembali ke planet Koya-Koya lalu bersenang-senang dengan Doraemon, Lopik, dan yang lainnya. Tak lama kemudian ladang milik warga diserang oleh siput raksasa yang dikendalikan oleh orang-orang pertambangan planktonik. Dan tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan oleh Nobita dan Doraemon. Terjadi aksi baku tembak yang cukup sengit antar kedua pihak, yang tentu saja dimenangkan oleh Nobita dan Doraemon. Namun masalah kembali muncul, tanaman jagung yang baru disirami dengan air sungai tiba-tiba mati. Dan hewan-hewan di sungai juga tampak tidak sehat seperti habis kena azab. Maka dari itu Nobita dan Doraemon pergi ke hulu sungai untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata terdapat racun berbahaya yang sengaja ditumpahkan ke sungai. Tapi masalah ini kembali dapat diselesaikan oleh Nobita dan Doraemon. Setelah semua masalah usai, Nobita dan kawan-kawan kembali menghabiskan waktu mereka dengan bersenang-senang. Di sisi lain, Guillermin yang sudah murka memutuskan akan menghancurkan planet Koya-Koya dengan cara menggunakan bor raksasa yang menusuk ke inti planet agar mereka lebih cepat mengambil seluruh kandungan biji planktonik di dalamnya. Selanjutnya, Guillermin menyuruh anak buahnya mencari tahu bagaimana Nobita dan Doraemon dapat masuk ke planet Koya-Koya ini. Setelah mencari info, anak buah Guillermin pun tahu kalau dari pintu kapal luar angkasa milik Lopik lah Nobita dan Doraemon masuk ke planet ini. Mereka kemudian memasang bom tempel yang jika pintunya dibuka, maka bomnya akan meledak dan melukai Nobita dan Doraemon. Sementara itu, proyek pengeboran inti planet Koya-Koya untuk mengambil biji planktonik di dalamnya sudah dimulai. Dan seluruh warga diberitahukan untuk meninggalkan planet ini dalam waktu 7 hari sebelum planet ini hancur lebur. Di sisi lain, Nobita dimarahi ibu dan dilarang kemana-mana sebelum PR-nya selesai. Namun ia bersikeras tetap ingin ke planet Koya-Koya. Tapi tiba-tiba Dorami muncul bersamaan dengan pintu dibuka dan kapal Lopik pun meledak. Tak lama Shizuka datang atas permintaan dari ibu untuk membantu Nobita belajar. Chemi yang panik berusaha membuka pintu menuju ke kamar Nobita. Setelah berhasil terbuka, ia memberitahukan Lopik sudah pergi ke pertambangan planktonik sendirian. Dan benar saja di pertambangan itu, Lopik dan Morena malah sudah tertangkap. Setelah mengumpulkan tekad, Nobita dan Doraemon pun pergi ke planet Koya-Koya. Sementara itu, Shizuka menemui Giant dan Tsuneo. Ia memberitahukan keadaan Nobita yang dalam bahaya. Mendengar itu, tentu saja Giant dan Tsuneo tidak bisa tinggal diam. Setelah sampai di pertambangan planktonik, pergerakan Nobita dan Doraemon langsung ketahuan. Mereka sempat melawan, namun sayang akhirnya pergerakan mereka berhasil dilumpuhkan. Di saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba kapal yang ditumpangi Guillermin oleng. Dan ternyata pelakunya adalah Giant, Tsuneo, dan Shizuka. Tapi ini belum usai, sebab Guillermin sudah bersiap menantang Nobita duel senjata. Dan Nobita menerima tantangan itu. Namun ternyata tembakan keduanya nggak ada yang kena. Guillermin berhasil kabur meninggalkan tempat itu. Dan yang jadi masalah sekarang adalah menghentikan bor yang menusuk ke inti planet ini. Beruntung di sana terdapat kapal robot tangan yang mereka gunakan untuk menarik keluar bor itu. Namun karena saking kuatnya tarikan menyebabkan Nobita dan kawan-kawan melesat ke udara dan menyebabkan terbukanya lorong ruang dan waktu. Mereka terdampar di sebuah tempat antah berantah. Tak lama kemudian datang seorang pria misterius yang waktu itu juga pernah mendatangi Nobita. Dan ternyata itu adalah ayahnya Morena yang sudah lama menghilang akibat terhisap lubang hitam saat di awal film. Tak lama kemudian polisi alam semesta datang memberitahukan kalau orang-orang pertambangan planktonik telah berhasil ditangkap termasuk Guillermin. Di akhir cerita memperlihatkan perpisahan Nobita dan kawan-kawannya dengan Lopik dan seluruh warga planet Koya-Koya. Dan cerita pun tamat.